Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Yesus. Jumpa lagi kita dalam program MDT. Hari ini apapun keadaan kita dan situasi hidup yang sedang kita alami dan kita rasakan, mari kita tetap naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Baik saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mau menaikkan syukur dan terima kasih kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Betapa besar pun pergumulan kami, itu tidak pernah menandingi kebesaran Tuhan, kasih dan kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan waktu ini dalam kesempatan kami akan merenungkan firman-Mu. Biar sungguh firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan kami boleh semakin mengerti siapa Allah yang kami percaya. Terima kasih Bapa, Kau pakai hamba-Mu yang lemah dan penuh keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dalam Mazmur 76. Kita akan baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 76 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dahsyat Engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, tema kita hari ini bicara tentang Allah itu dahsyat. Kalau kita melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kata dahsyat ini menunjukkan pada kata yang mengerikan atau menakutkan. Ya, artinya kata ini mau mengacu kepada adanya suatu peristiwa besar yang mungkin terjadi dalam hidup kita, yang kita takjub melihatnya, yang kita benar-benar heran juga melihatnya. Contoh saudara, ketika kita melihat ada kereta api yang tiba-tiba mengalami musibah dan bahkan juga mengakibatkan satu bunyi yang juga dahsyat, yang besar, dan kita melihat wah, peristiwa itu sungguh mengerikan dan menakutkan, dan bahkan banyak peristiwa-peristiwa di sekeliling kita terjadi di hidup kita, hal yang kita lihat mengerikan dan menakutkan. Nah, itu kata dahsyat secara umum yang dijelaskan di dalam kamus. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, kata dahsyat dalam bagian firman Tuhan dalam Mazmur 76 ayat 8 ini berbicara lebih dalam lagi saudara. Bicara tentang pribadi Allah yang maha besar, maha agung, dan tidak ada pribadi lain dan kekuatan lain yang bisa menandingi kebesaran Allah. Sekali lagi saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kata dahsyat dalam Mazmur 76 ayat 8 ini bicara tentang pribadi Allah yang maha besar, maha agung, dan tidak ada pribadi lain dan kekuatan yang lain yang bisa menandingi kebesaran Allah. Saudara, pemahaman ini membawa pengertian bahwa pribadi Allah adalah pribadi yang harus kita takuti karena kebesarannya. Tetapi takut yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah bagaimana kita menghormati Allah, kita mengagumi Allah, kita takjub dengan Allah, sehingga membuat kita tidak main-main ketika kita ada di hadapan Allah. Saudara yang dikasih oleh Yesus, belajar dari bagian firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 76 ayat 8. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Yang pertama saudara, kita mengerti bahwa Allah itu dahsyat. Allah itu dahsyat saudara. Dialah
melayakkan kita menjadi anaknya. Dahsyatnya Allah kita, Dia melayakkan kita menjadi anaknya. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di dalam ayat 8, saudara, situ dikatakan, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka. Saudara yang dikasihi oleh Yesus berbicara tentang dahsyatnya Allah. Sebagai manusia, siapapun kita yang berdiri di hadapan Allah, sesungguhnya kita tidak ada yang layak. Kesucian Allah, kekudusan Allah, kebesaran Allah itu terlalu dahsyat, saudara. Kita manusia, siapapun kita tidak akan tahan berdiri di hadapan Allah. Bahkan sehebat apapun hidup kita, sekuat apapun hidup kita, seberapa berkuasanya kita di dalam dunia ini, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, saudara. Itu sebabnya mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa bermegah dan menjadi sombong atas apa yang kita miliki. Karena sesungguhnya apapun yang kita miliki juga itu berasal daripada Allah. Jika kita berdiri di hadapan Allah saat ini, saudara, dan Allah menghakimi kita, betapa kita tidak ada layaknya, saudara. Kita adalah orang-orang yang harusnya dihukum. Kita tidak layak, karena ketika Allah melihat dan memperhitungkan segala dosa dan perbuatan kita, oh saudara, kita sungguh-sungguh adalah orang yang tidak layak. Kita pantas untuk dihukum oleh Allah. Allah kita dahsyat. Jika Allah berfirman, jika Allah menyatakan kehendaknya, jika Allah menyatakan keputusannya, firman Tuhan katakan, bumi takut dan tertegun. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hanya karena kasih dan kemurahan Allah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Kemurahan Allah yang membuat kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati di dalam hidup kita saat ini. Apakah itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Kemurahan Allah yang membuat kita layak berdiri di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ingatlah, setiap kali kita datang kepada Tuhan, di dalam doa-doa pribadi kita, maupun di dalam rumah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan, itu karena kemurahan Allah, karena Allah yang melayakkan kita untuk datang kepadanya. Karena itu, saudara, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan saat kita menyembah Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita, pikiran kita sungguh-sungguh kepadanya, saudara. Karena kalau kita bisa ada berdiri depan Tuhan, itu karena anugerahnya, Dialah yang melayakkan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Di dalam ayat 10 di situ dikatakan, pada waktu Allah bangkit untuk memberikan penghukuman, untuk menyelamatkan semua orang yang tertindas di bumi. Nah, saudara, yang kedua ini kita belajar apa? Dahsyatnya Allah, saudara, Dia menyelamatkan orang yang tertindas. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bicara orang yang tertindas dalam bagian ini menunjuk kepada orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang tertekan, orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami kesengsaraan di dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan, Allah bangkit menyelamatkan atau melepaskan mereka dari penderitaan yang ada. Saudara, di sini kita melihat betapa dahsyatnya Allah kita. Allah sanggup melepaskan setiap orang yang menderita. Allah sanggup melepaskan setiap orang yang sedang sengsara, setiap orang yang sedang tertekan, saudara, di dalam hidup yang dia alami. Tangan Tuhan itu begitu kuat mengangkat kita yang terjatuh. Tangan Tuhan itu begitu kuat untuk mengangkat kita yang lemah dan tidak berdaya.
Saudara yang dikasih oleh Yesus, kalau hari-hari ini kita sedang merasa menderita dalam hidup kita sedang merasa tertekan di dalam hidup kita oleh banyaknya pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, bahkan tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan hidup dalam hidup kita merasa begitu menderita. Saudara, ingatlah firman Tuhan ini, kita punya Allah yang dahsyat. Dia sanggup menolong kita, melepaskan kita dari setiap pergumulan, tekanan yang kita alami. Saudara, hari ini sekali lagi kita belajar dua hal tentang Allah itu dahsyat. Yang pertama, Allah itu dahsyat. Dialah yang melayakkan kita menerima anugerahnya. Bagaimana kita bisa datang berdiri depan Tuhan. Saudara, sekali lagi jangan sia-siakan ketika kita datang kepada Tuhan. Datanglah dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Yang kedua, Allah itu dahsyat, saudara. Dia sanggup melepaskan kita dari setiap tekanan-tekanan hidup, dari setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Biarlah sungguh firman Tuhan ini semakin membuka mata rohani kita. Siapa pribadi yang selama ini kita imani, yang kita percaya, yang kita ikuti, saudara. Dengan pemahaman ini membawa kita semakin setia kepada Tuhan, membawa kita semakin lagi mau dekat kepada Tuhan, sehingga badai apapun dalam hidup kita imani, kita percaya, kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang dahsyat ya Tuhan. Biarlah sungguh pemahaman ini akan membawa kami semakin mencintai Tuhan, kami semakin setia kepada Tuhan, sehingga sungguh pergumulan besar apapun yang kami alami tidak membawa kami jauh, tapi membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Bahkan kami pun semakin mengagungkan, memuji kebesaran Tuhan. Oleh karena sungguh Tuhan, Engkau layak untuk kami puja dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat seperti-Mu. Hari ini Tuhan, mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari ini mereka sedang mengalami penderitaan, pergumulan, tekanan hidup, biarlah sungguh Tuhan, Engkau Allah melepaskan mereka, menyelamatkan mereka dari setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Engkau pimpin hidup kami di hari ini. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, biarlah semuanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati.